Maka sudah semestinya bahwa pondok pesantren yang mengajarkan ajaran warisan dari Rasulullah harusnya ini lebih diutamakan. Rasulullah sendiri memperlihatkan dengan begitu jelas, bahkan koyok-koyok manas-manasi wong Arab supaya mencintai, menyayangi anak-anak kecil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita takdimkan para kiai, para ibu nyai, para tokoh masyarakat, wabil khusus beliau Al-Mukarram Pak Lek Kaulo Kiai Haji Hafid Asnawi saha Pulik Kaulo nggih sakit adik pengasuh pondok pesantren Raudhatut Thalibin dengan para jajaran pengurus asatid, asatidah, para ibu nyai, para pengasuh dan guru di madrasah-madrasah atau pendidikan-pendidikan di Kabupaten Kudus yang saya hormati, Bapak Bupati beserta Ibu Bupati Kabupaten Kudus. Ini luar biasa. Kabupaten Kudus ini menjadi contoh ketika di pemerintahan instruksi dari Bapak Presiden terhadap pemerintah lewat kementerian, yang mana adanya penertiban pembangunan dan fasilitas di pondok pesantren Kabupaten Kudus. Alhamdulillah sudah membebaskan pondok-pondok pesantren untuk pengurusan PBG dan SLV. Sehingga akhir-akhir ini ketika saya acara kemarin di Kendal, di Solo, di beberapa daerah, saya sampaikan untuk mengikuti Kabupaten Kudus guna membantu pondok-pondok pesantren dalam mengupayakan pendidikan dan fasilitas pendidikan yang ada di pondok pesantren. Terima kasih Pak Bupati, Bu Bupati, matur suwun atas inisiatif yang mendahului kabupaten kota di Indonesia, sehingga 35 kabupaten kota di Jawa Tengah kami dorong untuk ikut seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Kudus. Karena kami di pemerintah provinsi untuk urusan ini tidak kewenangan kami, semua ada di kabupaten kota. Juga yang kami hormati dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, matur suwun, beberapa hari ini mengikuti kegiatan rangkaian Hari Santri, dimulai dengan ro'an bersama di 35 kabupaten kota pondok-pondok pesantren yang kita adakan di Kabupaten Kendal secara daring, secara offline, dan dilakukan di 35 kabupaten yang mengikuti secara online. Luar biasa. Dan dari OPD kami, dari Kesra, oh ya, kemarin juga ada ngaji Bandongan. Jadi di 35 kabupaten kota, ini luar biasa. Ternyata ASN diajak ngaji Bandungan, ternyata kalau tinggali sing teng Ngajeng niku maknani kabeh. Berarti niku alumni pondok niku. Nulisnya masalah teko kanan. Saya lihat ASN ini kok maknani ini teko kanan, ini luar biasa. Artinya ternyata di lingkungan ASN itu banyak dari pondok pesantren mungkin reunian. Udah lama nggak pernah ngaji Bandungan terus mengikuti Bandungan. Ini luar biasa. Dan kemarin ada usulan
di pemerintah Provinsi Jawa Tengah kalau bisa diadakan sebulan 2 kali katanya gitu setiap hari Jumat. Monggo mangke sing ngaos sinten kula mboten ngertos. Nek kula ken ngaos mangke overlapping. Wis wakil gubernur kon ngaji macam-macam niki. Salah nih. Kita harus mengundang tokoh-tokoh atau kiai-kiai untuk mengisi pengajian Bandungan yang mungkin minta diteruskan di pemerintah provinsi. Monggo Pak, di Pondok Kudus niku kathah pondoke pun mangke nggih saged atau setiap hari Jumat sore atau setiap apa gitu ada ngaji Bandungan di pendopo Pak. Nah, niki luar biasa. Juga dari OPD kami, dari Pemprov ini hadir, ada Biro Kesra, ada DP3KB yang ngurusin permasalahan perempuan dan anak yang sering terjadi di Jawa Tengah dan di beberapa provinsi di Indonesia ini juga masih tinggi terhadap kekerasan perempuan dan anak. Juga hadir di tengah-tengah kita dari OPD Kabupaten Kudus, asisten kepala Kesbangpol, matur suwun. Lalu ada yang paling dari Kemenak Kabupaten Kudus. Ini juga hadir tim percepatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, Mas Haryanto, ini tiang Kudus, ikut dalam percepatan dados mangke nek wonten pembangunan atau APBD Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kudus ngakses gampil, tinggal teng griyonipun Mas Haryanto teng pundi niki namine Gebok. Nah, niku lancar sedanten insyaallah. Dan dihadir di tengah-tengah kita juga ada LPA, Lembaga Perlindungan Anak. Wonten nggih hadir nggih. Dari Ibu Hidayatus Salimah, matur suwun. Nah ini yang terakhir saya sebut Ketua TPPKK, nanti kalau nggak saya sebut marah terus di rumah nanti, Ibu Haja Nawal Arafah Yasin. Kegiatan Sarasehan pada hari ini itu sudah dimulai dari beberapa tahun terakhir yang diinisiasi oleh Ibu Haja Nawal Arafah waktu itu menjadi ketua organisasi perempuan. Napa namine niku kula sampai lali. Apa? Napa Bu Emma? Di kerana mboten. Napa perempuan niku organisasi ini napa Bu? BKOW nggih. Kakean nih. Nggih. Di situ sudah dilakukan di beberapa pondok pesantren terhadap perlindungan anak dan ramah anak terhadap pondok pesantren sudah dideklarasikan sejak beberapa tahun terakhir. Ada di pondok pesantren Alhamdulillah dan beberapa pondok pesantren sudah mendeklarasikan, dan insya Allah nanti habis kegiatan ini juga dari pondok pesantren Raudhatul Thalibin insya Allah juga nanti akan mendeklarasikan bahwa pondok pesantren ramah terhadap perempuan dan terhadap anak. Maka kita patut bersyukur pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau terlambat wau. Mestinya kalau hitung niku jam 8:30 sudah nyampe di sini, ternyata di tol pas delala wonten kecelakaan sehingga kita macet 1,5 jam lebih di tol wau sehingga terlambat, matur ngapunten. Kita syukur nggih pada hari ini adik-adik baik dari pondok pesantren Raudhatul Thalibin maupun dari anak-anak sekolah dan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kudus saat ini pagi hari ini kita mengikuti Sarasehan, yang mana Sarasehan ini penting ditambah dengan adanya Hari Santri Nasional yang dihadiahkan oleh pemerintah kepada kita semua para santri. Tentu kalau kita bicara tentang ramah anak, ini sebenarnya sejak Kanjeng Nabi sudah dimulai. Nabi kita itu memulai dari menciptakan ramah terhadap anak, apalagi terhadap perempuan. Sayyidina Umar itu walaupun menjadi khalifah dan menjadi orang dekat
Rasulullah itu senantiasa sering meratapi dan sering menangis ketika masih teringat dengan masa-masa jahiliyah, termasuk yang dilakukan beliau sendiri. Sampai istrinya itu untuk mengelabui beliau itu, putrinya itu diberlakukan seperti anak laki-laki. Pakaiannya, caranya mendidik itu kayak anak laki-laki, karena takut kalau diketahui oleh Sayyidina Umar, takutnya itu dibunuh seperti kakaknya, dikubur hidup-hidup. Sehingga ini yang terus sering masih menghantui beliau, bahwa pernah melakukan kesalahan yang luar biasa besarnya. Itu diajarkan oleh Islam. Ditambah lagi Rasulullah sendiri ketika memberlakukan cucunya Sayyidina Hasan dan Husain itu diperlihatkan. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sering mencium cucunya ini, dan pernah diperlihatkan di depan Aqra. Ini Aqra ini nama salah satu sahabat. Beliau mengatakan, saya itu punya anak 10, tidak pernah saya mencium anak saya. Sementara Rasulullah melakukan itu, dan ditutup oleh Rasulullah, jikalau kita sebagai seorang orang tua tidak menyayangi anak kita, maka rasa atau sifat kasih sayang yang melekat terhadap manusia itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperlihatkan oleh Rasulullah. Maka sudah semestinya bahwa pondok pesantren yang mengajarkan ajaran warisan dari Rasulullah harusnya ini lebih diutamakan. Rasulullah sendiri memperlihatkan dengan begitu jelas, bahkan koyok-koyok manas-manasi wong Arab supaya mencintai, menyayangi anak-anak kecil, dan benar-benar memberlakukan bahwa Rasulullah mengutamakan betul terhadap perempuan. Kenapa tidak? Karena di mindset zaman waktu itu di era jahiliyah di Makkah itu, perempuan itu ya benar-benar dipekerjakan, benar-benar dibuat sebagai, bukan hanya sebagai pasangan, akan tetapi benar-benar dipekerjakan. Sehingga muncul pertanyaan kepada Sayyidah Aisyah, yang mana Sayyidah Aisyah itu ditanyai oleh para sahabat, murid-muridnya, gimana sih kehidupan Rasulullah di rumah. Waktu itu berharap dari murid-muridnya Rasulullah itu yang diangan-angan ya di rumah itu membaca Al-Quran yang panjang, melakukan ibadah-ibadah sholat yang panjang, dan itu semua memang dilakukan. Akan tetapi yang muncul pertama oleh Sayyidah Aisyah apa? Bahwa Rasulullah ya melayani saya, melayani istri-istrinya, ya mulai masak, ya menyiapkan makanan dan sebagainya, itu dimulai dulu sebelum menceritakan bahwa Rasulullah ketika malam-malam hari itu melakukan ibadah-ibadah sholat sunnah. Artinya yang diutamakan, yang disampaikan pertama itu memberikan pelayanan kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Nah niki paling seneng niki kisah ngeten niki disampaikan keranten ibu-ibu ini mangke ngomong tenggene Pak Bupati, Pak Sam'ani neneng omah walaupun bareng ngantor sedina ya kudune cuci piring Pak Sam'ani ngoten. Ya, artinya benar-benar mengutamakan, dan ini pelajaran ini harusnya ditiru oleh kita yang ada di pondok-pondok pesantren. Guru-guru kami sendiri juga ketika saya belajar di Suriah itu tuh juga sama.
saya pribadi sering mendapati guru kami, baik itu Syekh Wahbah Zuhaili, baik itu Syekh Ahmad Syekh Said Ramdan Al-Buti, itu sering keluar dari masjid berhenti di tempat-tempat penjualan sayur atau buah-buahan. Beliau belanja sendiri membawa pulang untuk kebutuhan keluarganya. Dokter Wahbah juga sering datang masuk ke pasar beli keperluan-keperluan istrinya, dan ini yang kita sering tidak dapati, karena kalau kita masuk ke pasar di Indonesia itu ya emak-emak yang banyak, bapak-bapaknya itu enggak ada. Padahal kita di sana sering mendapati guru-guru kita itu benar-benar ya yang belanja itu ya orang tua, keluarga, pimpinan keluarga. Dan Dokter Buti, Dokter Wahbah itu sering kami menjumpai itu. Artinya benar-benar perempuan dan anak ini mendapatkan tempat yang khusus, sehingga kita di pondok pesantren harusnya memberikan contoh ini. Akan tetapi kalau kita baca data yang ada di Jawa Tengah khususnya, bahwa pada tahun 2024 itu tercatat masih ada 1.349 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di pondok pesantren dan di berbagai lembaga yang ada di Jawa Tengah. Ini kalau kita melihat data dari DP3 AP2KP, dan kita di Jawa Tengah ini masih menempati posisi ketiga secara nasional. Ya, karena memang lembaga kita di pondok pesantren memang tinggi di Jawa, dan jumlah santrinya, jumlah pondok pesantrennya memang tinggi, sehingga ini nilainya ini tinggi. Tapi kalau kita prosentasi persen sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Tetapi kasusnya ini yang munculnya itu angka 1.349. Dan pada tahun 2025 sampai bulan Juli itu sudah tercatat ada 867 kasus kekerasan. Artinya ini memang harus lebih kita masifkan lagi, bagaimana pondok pesantren itu menjadi pondok pesantren yang ramah terhadap anak dan perempuan. Dan saya yakin dari sekian kasus itu sebenarnya kalau kita prosentasi dengan jumlah santri yang ada di Jawa Tengah itu mestinya sedikit, hanya 0, sekian persen. Tetapi ini tetap menjadi perhatian publik, apalagi di tengah-tengah saat ini banyak pemberitaan yang dilontarkan terhadap pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Semakin pengawasannya, orang semakin melihat ke pesantren itu saat ini lebih diperhatikan betul, disorot betul. Sehingga ini menjadi tantangan kita dari pondok-pondok pesantren untuk membuktikan tidak kita melontarkan protes, akan tetapi dengan yang lebih elegan, yaitu kita secara pembuktian. Ini loh pondok-pondok kami melakukannya seperti ini, aturannya seperti ini. Dan rata-rata kalau kita melihat angka kebahagiaan di pondok pesantren ini juga tinggi. Ini yang harusnya data-data seperti ini yang kita munculkan, sehingga bisa dibaca oleh orang-orang yang saat ini melempar pemberitaan-pemberitaan tentang pondok-pondok pesantren. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kita. Maka akhir-akhir ini juga saya sering menyampaikan
bahwa pendidik itu yang menjadi pendidik representatif sebagai seorang benar-benar pendidik itu sebenarnya yang ada di pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren itu pendidiknya, pengajarnya itu rata-rata 24 jam itu bisa bertemu dengan muridnya. Apalagi kalau pengasuhnya. Jelas, karena pengasuhnya itu biasanya itu berada di bawah pondok pesantren, gitu. Rumahnya kiai itu kan biasanya atasnya itu sudah dibuat untuk pesantren semua rata-rata. Artinya 24 jam itu bisa bertemu. Guru-gurunya juga sama. Mayoritas guru-gurunya itu masih tinggal di pondok pesantren. Kalau tidak tinggal di pondok pesantren masih banyak waktunya pergi ke pondok pesantren. Artinya masih sering ketemu, dan ini benar-benar bisa mentarbiyah, mendidik, bukan hanya pendidikan yang diajarkan melalui buku-buku atau kitab-kitab yang dibaca, baik itu di pendidikan formal atau non formal, akan tetapi juga memberikan pendidikan secara napa nggih uswatun hasanah, teladan ini yang tidak dimiliki oleh pendidikan-pendidikan di luar pondok pesantren. Karena di luar pondok pesantren itu ya bisa ketemu itu 2 jam 3 jam dengan murid, ya, dengan murid. Karena biasanya di guru jamnya itu jam 9, nggak mungkin mereka itu datang jam 7. Karena biasanya jam 7 itu masih ngajar di sekolah yang lain. Jadi setelah ngajar di sekolah yang lain, mungkin jam 7, jam 8, jam setengah 9 sudah meninggalkan sekolahannya, pindah ke sekolahan yang lain. Atau mungkin yang ada di jam segitu, kalau jam pengajar pelajarannya itu di pagi belum ada, itu biasanya juga yang tidak memiliki fungsional pasti datangnya ya pas ketika ngajar aja. Setelah itu memberikan laporan, itu sudah berada di kantor, setelah itu pulang. Artinya kedekatan ini tidak ada. Kalau ini sudah tidak ada, bagaimana mereka ini bisa menilai, bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap murid-muridnya? Di luar itu bagaimana? Apalagi tuntutan yang di luar itu lebih tinggi daripada tuntutan yang ada di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren itu orang tuanya itu kadang masih banyak yang memberlakukan bahwa ketika ada anaknya yang di pesantren didapati melakukan pelanggaran, dihukum, itu masih ya silakan lakukan, bahkan mendukung. Tetapi di sekolah-sekolah yang lain ini enggak. Ketika anaknya ada kekerasan sedikit ini, dia komunikasi dengan orang tua yang lain, protes terhadap sekolahannya. Nah ini yang sedikit menjadi pembeda. Akan tetapi ini pembeda ini tidak kita tonjolkan, akan tetapi yang harus kita tonjolkan adalah bagaimana sistem yang ada di pondok pesantren ini benar-benar bisa menjadi pendidikan yang ramah. Ini yang harus kita tonjolkan, kita buktikan. Dan saat ini kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat DP3AKB, lewat Biro Kesra, ini kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga termasuk tadi LPA untuk bagaimana membuat sistem di pondok pesantren supaya bisa menjadi pondok pesantren yang ramah anak. Dan ini kami lakukan sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya, tetapi kami memang hati-hati betul karena tidak semua pondok pesantren itu bisa diajak untuk terbuka, utamanya terhadap lembaga-lembaga yang di luar dari pemerintah Indonesia yang saat ini sudah bekerja sama dengan pemerintah. Nah ini yang perhatian kami untuk berhati-hati, dan alhamdulillah setelah kami lakukan diskusi-diskusi dengan
lembaga atau organisasi yang notabene berhubungan langsung terhadap pondok-pondok pesantren seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, lewat RMI-nya kita sering berdiskusi, dan alhamdulillah ini organisasi NU di Jawa Tengah yang paling luar biasa, punya program yang namanya Sambangan Pesantren yang dilakukan oleh RMI, datang ke pesantren-pesantren, mengedukasi, memberikan metode bagaimana pondok pesantren itu benar-benar bisa mengikuti arus perkembangan zaman dan seterusnya. Ini RMI Jawa Tengah, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya telah membantu kami di pemerintahan sehingga kami sedikit terbantu. Bukan sedikit ya, banyak terbantu dengan kegiatan-kegiatan dari RMI PWNU Jawa Tengah. Di samping itu dari pondok-pondok pesantren juga banyak yang aware terhadap program-program kami. Sehingga ini Jawa Tengah termasuk provinsi yang menjadi kiblat percontohan terkait perlindungan terhadap anak, terkait perlindungan terhadap perempuan di pondok-pondok pesantren. Bapak Ibu adik-adik yang kami hormati, tentu tidak banyak yang harus saya sampaikan karena nanti ada sarasehan, ada pemateri-pemateri, baik itu dari lembaga perlindungan anak atau ada lagi enggak ya dari sini lembaga biasanya itu BP3KP dengan siapa lagi ya? Dari LPA, ya LPA Klaten kan ada udah. Terus ada lagi biasanya dari mana? Dari Kemenak, biasanya itu dari UNICEF ya. Ya, berarti kan LPA-nya ini langsung dengan UNICEF kan biasanya kan ya? Benar ya? Ya kan? Nah, ini supaya apa? Kami menunjuk-nunjuk seperti ini supaya apa? Penilaiannya ini bukan dari dalam pesantren atau lembaga keagamaan, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat dan ini bisa menjawab apa yang saat ini dilontarkan atau dilempar berita-berita yang kurang enak untuk pondok-pondok pesantren. Maka dari itu saya minta kegiatan ini benar-benar menjadi perhatian bersama, khususnya pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kudus, dan kemarin permintaan ini sebenarnya dimasifkan lagi, didekatkan lagi. Kami memberikan pelatihan itu di DP3AKP, kita pusatkan kemarin di BPSDM. Nah ini pada perbanyak permintaan didekatkan di kabupaten kota. Insya Allah ini nanti program ini akan kita laksanakan di tahun 2026 untuk memberikan pelatihan-pelatihan langsung yang ada di kabupaten kota supaya kita lebih mudah, lebih enak dan langsung banyak contohnya seperti ini. Seperti ini kan enak, di kegiatannya diadakan di pesantren secara langsung, bisa langsung interaksi dengan pondok pesantren sehingga bisa diadopsi di pondok-pondok pesantren yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sarasehan Pesantren Anti Bullying memperingati Hari Santri Nasional secara resmi dimulai dan dibuka. Matur sembah nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.